Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari subunit jurusan Kesehatan Lingkungan, perkenalkan saya Bahri, akan menjelaskan terkait dengan pengujian porositas tanah atau daya resap tanah. Yang dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan prinsip sama dengan prinsip-prinsip yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Prinsip pengujiannya adalah prinsip pengujian dengan saturasi, ya, dengan data saturasi atau data kejenuhan dengan metode WHC atau Water Holding Capacity. Jadi nanti kita akan menggunakan perhitungan dengan itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam tanah itu terdiri dari jika Anda kaji atau Anda baca di beberapa literatur, bahwa di dalam tanah itu terdiri dari atas air, atas tanah sendiri atau soil, dan terdiri atas water. Jadi ada udara, ada air, ada tanah. Jadi dalam tanah itu ada 3 unsur itu. Unsur-unsur tadi nantinya akan mempengaruhi apakah tanah itu masuk dalam kriteria pasir, masuk dalam kriteria lempung, atau masuk dalam kriteria tanah liat. Jadi memang tidak terlepas dari kriteria itu. Kenapa kami sampaikan berulang-ulang? Karena memang kaitan dengan penyihatan tanah pasti akan berbicara terkait dengan kriteria tanah, apakah masuk dalam lempung, masuk dalam kriteria pasir, ataupun masuk dalam kriteria tanah liat. Untuk WHC ini metodenya cukup sederhana sebetulnya, jadi bisa dilakukan di lapangan langsung, bisa juga dilakukan di laboratorium sederhana. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pengujian porositas tanah dengan metode atau cara WHC, ya, Water Holding Capacity, diantaranya adalah, saya perkenalkan, ini adalah gelas ukur volume 250 ml atau volumenya disesuaikan dengan angka-angka atau data-data yang ingin Anda olah. Bisa dengan yang 100 ml atau di atasnya juga boleh. Berikutnya adalah Erlenmeyer. Ini kebetulan yang saya gunakan ada yang 500 ml, tapi jika memang volumenya di bawah ini juga tidak masalah sih sebetulnya, bisa digunakan. Atau juga Anda bisa gunakan beker gelas, prinsipnya hanya untuk menampung tetesan dari air yang sudah Anda jenuhkan dengan tanah. Berikutnya adalah corong gelas. Kenapa saya menggunakan corong gelas? Ya karena permukaannya lebih licin, ya. Sebenarnya dengan corong plastik juga bisa sih, tidak masalah. Prinsipnya air atau air yang diteteskan ke dalam tanah merembesnya itu lancar. Yang silver ini namanya statif. Statifnya yang model seperti ini, ya. Ini biasanya digunakan untuk tube in-hop, tapi untuk pengujian porositas tanah juga bisa digunakan ini. Kertas Wetman, atau juga Anda bisa menggunakan saringan besi, ya, saringan besi yang Anda pasang di lucut gelas, di corong gelas, mohon maaf. Beker gelas, sampel tanah. Ya, ada 3 jenis, ya, sampel tanah. Jangan lupa alat untuk mengambil sampel tanah, scrap atau kupe. Yang tidak kalah penting adalah Anda harus menyediakan alat tulis untuk pencatatan hasil-hasil yang Anda ukur. Langkah pertama adalah Anda melakukan penimbangan sampel tanah. Di sini kita bisa lihat bahwa ada sampel tanah, ada scrap atau kuve atau sendok untuk memindahkan sampel tanah, timbangan analitik atau neraca analitik, dan cawan Petri. Ini tidak dengan cawan Petri juga bisa sih, dengan kertas atau apapun itu bisa. Prinsipnya tidak basah dan bisa menampung tanah. Oke. Timbang sampel sebanyak 50 gram. 50 gram, ya. Atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan Anda. Boleh 50, boleh 100, bisa disesuaikan saja. Oke, ini angka menunjukkan 50,9. Oke.
49,9. Setelah Anda melakukan penimbangan sampel tanah, lakukan hal yang sama dengan jenis sampel lainnya. Jadi ketika Anda bertujuan untuk mengukur atau mengetahui porositas tanah berdasarkan kriterianya, berdasarkan jenis pasir atau lempung atau tanah liatkah, Anda lakukan hal yang sama, timbang sebanyak 50 gram. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan mensimulasikan pengujian porositas tanah pada satu jenis tanah saja. Jadi nanti Anda bisa simulasikan sendiri untuk jenis tanah lain. Oke. Kita rangkai alat pengujian. Pertama, Anda siapkan Erlenmeyer. Berikutnya, Anda pasang corong gelas persis di atas Erlenmeyer. Sederhana. Kemudian Anda pasang kertas wetman atau filter pada corong. Dibuat lekukan seperti ini. Oke. Dibuat lekukan seperti ini. Kemudian masukkan sampel ke dalam corong. Sampel yang sudah ditimbang tadi masukkan ke dalam corong. Oke. Perlahan saja. Pastikan tanah sudah merata di corong. Jangan lupa dicatat berat tanah yang tadi kita timbang, dicatat sebagai weight atau weight. Catat 50 gram. Kemudian Anda tuangkan air sebanyak 250 ml. Catat sebagai V1. Oke, tuangkan. Ini sedikit perlahan, tetes demi tetes. Pastikan tidak melewati ini ya, tidak melewati saringan yang kita pasang. Tujuan memang saringan ini dipasang adalah supaya tanahnya itu tidak ikut ke bawah ya, tidak ikut terbawa ke elemennya. Ini agak sedikit lama memang. Tuang sampai dengan habis. Namun demikian, meskipun kita sudah memasang saringan, kemungkinan besar tetap akan ada tanah yang ikut terlarut ke dalam larutan yang kita saring. Jadi itu nanti bisa dianggap sebagai apa ya, partikel tambahan saja. Jadi tidak masalah sebetulnya. Tunggu sampai tetesan terakhir habis. Kita hitung berapa nilai porositasnya. Siapkan kembali gelas ukur lainnya untuk mengukur V2 atau volume air yang telah disaring. Oke, sudah sampai dengan tetesan-tetesan terakhir ini. Tunggu hingga tetes terakhir habis. Hingga tetes terakhir ya, ingat. Oke. Sudah, kemudian Anda ambil gelas ukur lain, tentunya dengan volume yang sama dengan gelas ukur sebelumnya. Oke, sudah. Kita tuang.
Lalu catat berapa larutan yang tersisa setelah dilewatkan oleh tanah yang dipasang di corong gelas tadi. Catat sebagai V2. Di sini muncul angka bahwa ini 220 30 40 50 200 kurang lebih ini sekitar 225 mili. Oke, catat sebagai V2. Berikutnya kita lakukan perhitungan dengan rumus yang akan kita pakai adalah perhitungan rumus WHC, Water Holding Capacity. Data yang tadi sudah kita dapatkan pada saat pengujian porosity WHC, Water Holding Capacity, di mana WHC rumusnya adalah WHC sama dengan V1 dikurangi V2 dibagi dengan weight berat tanah dikali 100%. V1 250 mili. V2-nya adalah 225. Beratnya adalah 50 gram kali 100%. Maka angka yang didapat adalah, kita hitung, ini dikurangi V1 dikurangi V2, 25 dikali 100% dibagi 50. 1/2 dikali 100 sama dengan 50%. Ini adalah angka water holding capacity atau bisa kita asumsikan sebagai angka porositas tanah yang kita ukur. Jika Anda interpretasikan dengan hasil, maka dengan hasil atau hasil dengan standar ini masih masuk dalam kriteria tanah yang layak untuk digunakan sebagai media tanaman. Sama seperti disampaikan sebelumnya, berada pada rank 40-50%. Ini tanah subur atau juga layak dijadikan sebagai tanah yang bisa dibangun fasilitas sanitasi. Berikut tadi kita sudah lakukan pengujian porositas dengan prinsip WHC atau Water Holding Capacity. Mohon maaf, sudah kita temukan angka hasil perhitungannya. Di sana didapat hasil porositas tanah 50%. Saya sampaikan kembali bahwa 50% masuk dalam kriteria tanah yang subur ya, atau fertile ya. Jadi di mana di sana ada rank 40 sampai dengan 50%. Namun demikian, angka tersebut juga harus di-compare ya, harus dibandingkan dengan dua sampel tanah yang kebetulan kita tidak uji pada kesempatan kali ini. Jadi nanti Anda juga idealnya Anda bandingkan 3 sampel itu, Anda uji masing-masing berapa nilai porositasnya. Hasil yang Anda tadi dapatkan, jangan lupa Anda lakukan replikasi atau pengujian kembali, karena memang hasil pada saat satu kali pengujian itu bisa dibilang kurang valid ya. Jadi Anda lakukan minimal 3 kali pengulangan. Jadi Anda lakukan pengujian dengan sampel yang sama, dengan metode yang sama, dengan prinsip yang sama, tentunya dengan volume sama dan berat yang sama, sehingga nanti diharapkan ada hasil yang valid ya, terkait dengan porositas tanah yang akan Anda ukur. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala kekeliruan. Salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.